Gak tahu kenapa Kak? Karena agama bisa mendorong kita untuk belajar dan termotivasi dari ilmuwan-ilmuwan. Yang ketiga itu ada population and growth. Islam has birth and is one of the fastest growing religions. Maksudnya saat ini Islam memiliki sekitar 1.900 miliar pengikut. Pertumbuhan yang cepat itu karena faktor demografi dan konversi. Indonesia itu menjadi contoh negara dengan populasi muslim terbesar. Pertumbuhan bukan hanya jumlah, tapi juga terpengaruh. Muslim hadir di berbagai bidang global. Yang keempat itu distributionnya. Mayoritas muslim berada di Asia, bukan di Timur Tengah seperti yang sering dipikirkan. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama global dan lintas budaya. Islam bisa beradaptasi dengan budaya lokal, tapi tetap mempertahankan prinsip utamanya. Nah, kenapa Islam bisa diterima di berbagai budaya? Karena nilai-nilai Islam itu nilai-nilai yang baik dan suci, jadi banyak yang terima di berbagai budaya. Contohnya kayak pakaiannya, kan kalau Islam kan menutup aurat. Nah, siapa yang nggak suka nengok pakaian yang menutup aurat? Jadi kalau menurut aku karena kebanyakan kayak misalnya di Jawa penganutnya pun agama Islam, makanya diterima. Coba kalau agama KN pasti nggak diterima. KN itu kan Kristen. Skopnya kan Indonesia ya, di dunia kayak apa? Kalau di dunia ya karena Kan banyak yang rasis itu. atau juga jangan kita tanya ya. Selanjutnya itu five pillar in Islam. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dalam Islam, yaitu lima rukun Islam. Yang pertama itu kan ada syahadat. Syahadat itu kan pernyataan keimanan. Kalimatnya kan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu kan kayak ingin masuk ke dalam Islam. Kalau istilahnya orang non-muslim yang masuk ke Islam itu kan harus mengucap kalimat syahadat dulu kan. Jadi istilahnya itu tiket pertama untuk masuk Islam. Nah, yang kedua itu ada sholat. Sholat itu dilakukan 5 kali sehari. Ini bukan cuma kewajiban, tapi juga cara kita menegang sama Allah. Maka dari itu, kadang kalau kita lagi stres, habis sholat itu rasanya lebih lega kan. Kayak kita sholat itu istilahnya bisa curhat ke Allah gitu kan. Nah, yang ketiga itu ada zakat. Zakat itu yaitu berbagi sebagian harta ke orang yang membutuhkan. Biasanya 2,5% dari harta yang kita punya. Nah, kenapa kita harus berbagi? Karena berbagi itu indah. Enggak, karena berbagi itu kan salah satu hal yang baik ya guys. Apa yang kita tuai, itulah yang kita tabur. Jadi kalau sekarang kan kita kalau bicara tentang budaya kan kita bicara tentang karma juga gitu. Iya kan ada budaya karma kan guys. ada. Apa yang itu tadi, kalau misalnya kita berbuat baik nanti pasti akan dibantu oleh orang lain. Bukankah begitu? Iya. Ya. Apa yang kalian rasakan setelah kalian membantu orang lain? Senang. Merasa happy. Ada kepuasan tersendiri. Nah, kadang kita itu kan merasa uang yang kita bagi itu udah berkurang, tapi justru malah bikin hati kita lebih tenang karena kita kayak merasa senang gitu udah berbagi ke orang lainnya. Betul. Betul kali. Nah, zakat itu bisa bikin masyarakat lebih adil dan mengurangi kesenjangan sosialnya. Seperti misalnya di daerah kita masih ada orang yang kurang mampu. Nah, sebagian orang yang sudah mampu itu menolong, istilahnya kan kita mengurangi kesenjangan sosialnya dari berbagi zakat gitu. Iya. Nah, selanjutnya puasa. Puasa dilakukan saat bulan Ramadan dari subuh sampai maghrib. Bukan cuma nahan lapar, di situ juga kita harus nahan emosi, nahan kesabaran.
minimal sekali seumur hidup kalau mampu. Nah, ini ibadah yang menunjukkan persatuan umat Islam dari seluruh dunia. Nah, kenapa ya semua muslim dari berbagai negara bisa berkumpul di suatu tempat, yaitu tanah suci? Ya karena Allah. Udah, itu jawabannya. Adanya rukun Islam seperti sholat yang menggabungkan semua umat muslim untuk beribadah. Jawaban aku tuh. Sama seperti saudara Fata ya, karena adanya sholat dan karena mereka semua berniat untuk haji. Ya kan? Jadi, 5 rukun Islam ini bukan cuma ibadah, tapi juga mengajari kita tentang kehidupan dari keyakinan, disiplin, kepedulian, sampai kebersatuan umat muslim. Nah, selanjutnya itu ada Scope of Islam. Sumber utama Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah firman Allah, sedangkan hadis adalah perkataan dan perbuatan Nabi. Di zaman sekarang, Islam juga berkembang di banyak bidang, misalnya di ekonomi syariah yang nggak pakai riba, teknologinya seperti aplikasi Al-Quran dan pendidikan. Al-Quran itu terdapat 114 surah dan 6.236 ayat. Bahasanya Al-Quran itu dia terdapat 114 surah dan 6.236 ayat. Bahasanya itu klasik Arab dan ada sebagian Al-Quran yang menggunakan terjemahnya. Dia surah pertamanya itu yang turunnya itu surah Al-Alaq. Di dalamnya itu ada beberapa banyak kisah-kisah yang tertera di dalam Al-Quran. Kalau dia hadis, kan perkataan Nabi dan perbuatannya seperti yang diriwayatkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita masuk ke peran Islam di dunia modern. Di era sekarang, umat Islam tidak hanya berfokus pada ibadah, tapi juga aktif dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama itu ekonomi. Ada sistem keuangan Islam dan menggunakan riba seperti zakat, gratis sukuk. Yang kedua itu bidang pendidikan. Negara-negara Muslim itu terus mengembangkan universitas dan penelitian. Dan yang ketiga itu teknologi. Banyak aplikasi Islam seperti Al-Quran, digital, dan dakwah di media sosial. Selain itu, syariah menjadi pedoman dalam kehidupan, baik secara pribadi maupun secara pemerintahan di beberapa negara. Islam mendorong dialog antaragama untuk menciptakan perdamaian. Yang terakhir, Islam dalam dasar adalah agama damai yang mengajarkan keadilan dan hidup berdampingan. Jadi, Islam tetap relevan dan berkembang di dunia modern. Selanjutnya adalah Islamic Culture and Arts. Kita akan melihat keindahan budaya dan seni Islam. Peradaban Islam memiliki kontribusi besar dalam berbagai bidang seni dan budaya. Dalam arsitektur kita bisa melihat masjid dan kubah dan kaligrafi yang indah. Dalam kaligrafi ini tulisan Arab menjadi bentuk sedikit tinggi. Dalam ilmu pengetahuan, tokoh seperti Ibn Sina dan Al-Khawarizmi sangat berpengaruh. Dalam sastra, ada karya terkenal seperti Arabian Nights. Dalam makanan, umat Islam mengikuti aturan halal, no haram. Dalam fashion, konsep pakaian sopan menjadi ciri khas. Semua itu menunjukkan bahwa Islam tidak hanya agama, tetapi juga peradaban yang kaya. Selanjutnya adalah challenge dan opportunities. Namun, umat Islam juga menghadapi berbagai tantangan di dunia ini, seperti Islamofobia, yaitu diskriminasi terhadap Muslim, konflik di beberapa negara,
organisasi seperti Organize of Islam, Conference dalam dunia global, perkembangan ekonomi Islam, dakwah digital melalui media sosial, serta antar agama dan perkembangan dunia. Jadi, di balik tantangan ada juga peluang besar untuk berkembang. Yang berikan ke moderator. Ini kan temanya Islam di dunia kan? Ya. Ya kan? Ya. Bagaimana dengan soalnya tadi kan nggak ada bahas juga dengan Islam yang Syiah, dengan Islam yang Salafi, itu bagaimana? Itu kan Islam di dunia juga, gitu. Yang Syiah itu yang ini ya. Apa pendapat kalian dengan Islam yang berbeda-beda seperti golongannya kayak Syiah, Salafi, kayak gitu? Ada di tarekat ya, tarekat Sunni. Naila tahu itu kayaknya. Apa culture? Nah, siapa ini dulu? Naila, Suci, bisa lagi bertanya? Bisa banyak-banyak. 5 kakak. Aku mau kalian bagaimana? Dengarin dulu. Kiloin nanti kok ya. Peradaban Islam pada masa Golden Age itu karena kan Golden Age. Ya. karena kan ada Golden Age Iya, ada iya. ahlinya. Bagaimana peradabannya masa itu? Itu masa siapa? Masa siapa dan bagaimana? Ya, maksudnya masa emas Islam gitu lah, peradabannya masih maju lagi lah ya. Nanti jelaskan, Mas. Kepada nona anak Nonya mas. Jadi guys, pertanyaanku adalah kan kita bahas tentang culture secara general kan. Berarti Aku mau nanya. culture agama Islam dan culture secara general. Jadi bagaimana kaitannya dan bagaimana sejarahnya culture kita itu Islam bisa berkembang ke negara dan kemudian diterima. Maksudnya bagaimana cara masuknya atau kayak mana? Iya, peristiwa itu kayak mana gitu. Cara masuk Islam ke Iya, general. dia siapa gitu kayak pelopornya. Bukan pelopor sih, kayak Penyebar. Iya, penyebab. Setelah di zaman setelah ini ya, setelah Rasulullah pasti kan ada kepada Arin silahkan. Jadi pertanyaan saya ialah, apakah media sosial saat ini memberikan dampak positif ataupun negatif terhadap praktik keislaman generasi muda saat ini? Apakah pada modern ini, apakah media sosial memberikan dampak positif, apakah itu bentuknya negatif terhadap praktik keislaman pada modern saat ini? Kau positif negatif. Iya. Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari Kak Darija, yang mana pertanyaannya ialah tentang berbagai kelompok Islam lainnya, seperti Islam Syiah. Nah, Islam itu adalah agama yang mengajarkan kita untuk percaya kepada Allah dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, serta berpedoman pada Al-Quran dan Hadis, dan sebagai petunjuk hidup supaya manusia bisa menjalani kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Dalam Islam sendiri ada beberapa kelompok atau cara pandang yang berbeda, misalnya Sunni dan Syiah. Dalam Islam Syiah itu kelompok yang meyakini bahwa setelah Nabi Muhammad itu yang paling berhak memimpin umat Islam adalah Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, sehingga mereka sangat menghormati keluarga Nabi. Sedangkan Sunni, kelompok mayoritas Islam termasuk di Indonesia, yang berpendapat bahwa pemimpin setelah Nabi dipilih dari para sahabat dan mereka mengikuti ajaran Nabi serta kesepakatan para sahabatnya. Selain itu ada juga Salafi, yaitu cara memahami Islam yang mereka pahami itu seperti ingin kembali ke ajaran murni seperti zaman Nabi dan para sahabat, sehingga mereka lebih menekankan Al-Quran dan hadis. Kepada Mutiara dipersilakan. Baik, jadi tadi di dalam PPT kalian itu ada mencantumkan Islamofobia dan
hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga pusat pendidikan, penelitian, dan perdagangan. Masyarakatnya sangat menghargai ilmu, sehingga berbagai bidang seperti kedokteran, matematika, astronomi, filsafat, hingga teknologi berkembang dengan sangat maju. Di tempat seperti Baitul Hikmah di Baghdad, para ilmuwan dari berbagai agama dan latar belakangnya bekerja sama menerjemahkan dan mengembangkan ilmu dari Yunani, Persia, dan India. Dari masa ini lahirlah tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Sina dalam bidang kedokteran, Al-Khawarizmi dalam bidang matematika, dan Al-Razi dalam ilmu kesehatan. Kehidupan masyarakat pada masa itu juga tertata dengan baik, ditunjang oleh sistem pendidikan seperti madrasah, perpustakaan besar, rumah sakit yang sudah terorganisir, serta jalur perdagangan yang luas hingga ke berbagai belahan dunia. Karena itu, Golden Age Islam dikenal sebagai masa ketika umat Islam tidak hanya unggul dalam agamanya, tetapi juga sangat maju dalam ilmu pengetahuan dan peradaban, bahkan menjadi inspirasi bagi perkembangan dunia modern. Apakah sudah terjawab? Itulah awal-awal dari Islam. Sekarang kok makin down ya? Kalau orang untuk Islam itu dianggap nggak Islam. Padahal pada masa Masehi itu kan Islam udah jaya di dalam apa ya? Oke, terima kasih ya Wanda. Saya akan menjawab pertanyaan An-Najimah. Bagaimana sejarah perkembangan culture Islam bisa masuk ke culture negara lain? Siapakah tokoh dan bagaimana bisa diterima? Nah, maksudnya culture atau budaya Islam di berbagai negara bukan hanya lewat satu cara aja, tapi melalui kombinasi perdagangan, dakwah, politik, dan interaksi sosial selama seabad-abad itu. Jadi, bukan sesekali datang langsung bisa diterima gitu, melainkan proses panjang yang bertahap. Nah, kalau perdagangan itu, perdagangan muslim yang membawa budaya Islam ke Asia, Afrika, atau Asia Tenggara. Nah, ada satu cara lagi itu penakluk wilayah pada masa yang kekhalifahan Umayyah dan kekhalifahan Abbasiyah. Nah, masuk ke dakwah dan pendidikan. Ulama dan sufi menyebarkan ajaran dan pendekatan damai. Nah, kalau tokoh-tokohnya itu kalau zaman Nabi Muhammad itu ya Nabi Muhammad sendiri membawa ajaran Islam pertama, menjadi dasar nilai budaya Islam, akhlak, hukum, dan sosial. Nah, untuk para pedagang muslim itu tidak diketahui terkenal namanya, tapi sangat berpengaruh. Jadi secara keseluruhan itu nggak ada yang tahu namanya. Membawa Islam ke India, Afrika, dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Nah, konon ada juga cerita tentang Wali Songo. Yang ini tahu kan Wali Songo? Nah, yang penting itu kayak Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Giring. Mereka menyebarkan Islam dengan cara menggabungkan budaya lokal kayak wayang, kayak gamelan. Nah, pendekatan halusnya bukan bisaan. Nah, ada juga kayak ulama dan sufi, contohnya Jalaluddin Rumi, itu nggak? Jalaluddin Rumi, kan? Jalaluddin Rumi, nah, mengajarkan Islam lewat seni, puisi, dan spiritual. Mudah diterima karena menyentuh sisi emosi dan masyarakat. Nah, kenapa budaya Islam bisa diterima? Ada beberapa kayak fleksibel dan adaptif, ada pendekatan damai, ada nilai universal, dan pengaruh ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, baiklah saya akan menjawab pertanyaan dari Ali, yang mana pertanyaannya, apakah media sosial memberikan dampak positif atau negatif terhadap praktik keislaman generasi muda? Nah, media sosial bisa memberi dampak positif dan juga negatif terhadap praktik keislaman generasi muda. Positifnya, media sosial memudahkan akses ilmu agama seperti kajian, ceramah, dan konten dakwah yang bisa membantu meningkatkan pemahaman dan keimanan. Tapi negatifnya, media sosial juga banyak menyebarkan konten yang tidak sesuai dengan ajaran agama, seperti hoax tentang agama, serta bisa
aku surah sih selalu. Karena sampai itu terima semuanya Bang. Iya. Sampai duit. Masya Allah, aku Al-Quran selalu kok. Aja. Abang sudah terjawab Ali. Iya, sudah terjawab. Terima kasih.